Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Penyegelan ini dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan 3 buah kapal dan 1 buah speedboat, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan waktu 20 hari agar pagar yang dibangun sejak Agustus ini untuk dibongkar. Jika tidak, akan diberi sanksi. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kami waktu 7 kilo itu sudah kami melakukan pemeriksaan gitu kan. Kita sampaikan siapa pembuatnya belum ada. Tahu-tahu akhir tahun kita dapat berita sudah segini. Ya, terpaksa kami segel dan tindakan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah dalam hal ini. Hentikan dulu, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau dulu 7 aja bisa nambah jadi 30. Kalau ini tidak kami hentikan dulu, mungkin akan nambah lagi, bisa berapa puluh lagi. Kami belum tahu. Jadi yang tentunya yang punya niat itu yang tahu. Ya. Selama kami belum menemukan penanggung jawabnya, kita belum tahu. Kami sedang berada di Kampung Nelayan Mauk dan kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana penampakan dari pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentangi Kabupaten Tangerang. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo menelusuri lokasi pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Jarak dari pesisir pantai ke lokasi pagar misterius terpanjang sangat dekat, hanya kurang dari 2 km. Kami sudah bisa melihat pagar bambu setinggi 10 meter terpasang mengelilingi perairan. Informasi yang kami dapatkan dari nelayan dan warga sekitar, pagar ini sudah terpasang hampir setengah tahun. Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini lebih dekat penampakan dari pagar laut. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar 4 meter kedalamannya ke bawah gitu, panjang dari bambunya. Ini terbuat dari bambu, ada kain jaring yang menutupi bagian atas. Kemudian dari sini saya lihat juga ada anyaman bambu begitu ya, yang kemudian menutupi dari rangkaian bambu-bambu ini yang kemudian menjadi sebuah pagar laut. Ini tentu sebagian saja dari pagar laut yang kemudian dibangun secara misterius. Kita belum tahu siapa yang membangun ini dan kemudian atas izin siapa kemudian pagar ini juga dibangun. Dan para nelayan mengeluh dengan keberadaan pagar misterius. Pasalnya, nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan sehingga menambah biaya operasional. Sebenarnya dampak dari pagar laut ini ke keseharian Bapak sebagai nelayan? Ya kan dampaknya itu. Jadi harusnya kan akses ini lebih dekat. Paling ngabisin solar paling 1 liter 2 liter. Sekarang itu harus ngabisin solar 5 liter nyampe 10 liter. Dampaknya ke biaya atau ongkos ini ya, perjalanan untuk menggunakan solar begitu. Nebar jaring nelayan di sini, Mbak. Dari ujung sono ke ujung sono itu nelayan nebar jaringnya. Semenjak ada pematokan ini, jadi nelayan itu susah nyari hasil di pinggir itu. Jadi larinya ke tengah. Itu sih cukup. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tangerang Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar laut tersebut jika terbukti melanggar. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut.
Keberadaan pagar laut misterius terungkap setelah adanya laporan dari nelayan pada Agustus 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Banten bersama polisi khusus dan tim gabungan pernah mengecek keberadaan pagar laut ini pada September 2024 dan ditemukan bahwa pemasangan pagar tidak punya izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Tim Liputan Kompas TV.